Shalom, menyadari dosa yang tersembunyi. Kita akan merenungkan bersama firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari 2 Samuel 12 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali kita marah ketika melihat kejahatan orang lain. Kita marah ketika kita melihat orang melakukan hal yang tidak benar. Tetapi tanpa kita sadar, kita sendiri pun melakukan hal yang sama. Inilah yang terjadi pada Raja Daud di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang kelima. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud melalui sebuah perumpamaan. Ketika Nathan menceritakan perumpamaan tersebut, diceritakan bahwa seorang yang kaya merampas satu-satunya domba milik orang miskin. Daud langsung marah ketika mendengar hal tersebut. Daud merasa bahwa orang tersebut harus dihukum. Ia pantas mendapatkan hukuman. Ia tidak sadar bahwa perumpamaan itu menggambarkan dirinya sendiri. Ia telah mengambil satu-satunya milik Uria. Ia mengambil istri Uria dan bahkan membunuh Uria. Dari respon Daud, kita tahu bahwa sebenarnya Daud mengerti bahwa apa yang dia lakukan terhadap Uria adalah salah. Namun ia tetap melakukannya karena ia mengikuti hawa nafsunya. Ia berpikir dosanya yang tersembunyi telah tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Segala sesuatunya dilihat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama? Kita membenci kejahatan orang lain, tetapi tanpa sadar kita melakukan kejahatan yang sama. Kita tahu bahwa itu dosa, tetapi kita tetap melakukannya karena kita mengutamakan keinginan daging. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk menyadari dosa, tetapi untuk mematikan dosa yang ada di dalam diri kita. Kolose 3 ayat 5 mengatakan demikian. Jangan sampai tertipu oleh hati kita sendiri, seolah-olah kita aman di dalam dosa, tetapi ternyata tidak. Tidak ada yang benar-benar tersembunyi di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita koreksi hati kita. Apakah masih ada dosa yang selama ini hidup bersama-sama dengan kita? Apakah masih ada dosa yang kita belum akui? Jika masih ada, mari datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita melihat kesalahan yang sama pada orang lain, kita datang bukan sebagai hakim, namun sebagai penasehat dan penegur yang bijak, dengan menyadari bahwa kita pun pernah di dalam kondisi yang sama, kita pun pernah melakukan dosa yang sama, dan hanya karena kasih Kristuslah kita mampu terlepas dari dosa tersebut. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.